Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ala Hermawan dengan NIM 230512041118. Saya di sini akan menjelaskan mengenai beberapa hal mengenai administrasi Windows seperti basicnya daripada PowerShell, kemudian penginstalan dengan menggunakan widget package manager, kemudian nanti juga akan pembuatan disk baru dan juga mounting, formatting dan lain-lain. Kemudian nanti akan juga ada pembuatan user baru melalui PowerShell. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai dan memperagakan mengenai basic-basicnya PowerShell. Jadi pertama kita bisa buka PowerShell-nya. Untuk pengecekan versi PowerShell kita bisa menggunakan $PS version table. Ini adalah bisa kita buka untuk mengetahui versi PS-nya berapa dan lain-lain. Kemudian saya akan selain itu juga kita bisa menggunakan PowerShell ini untuk menavigasikan melalui dari file-file kita. Jadi misalnya kita klik ls, itu nanti kita akan muncul folder-folder yang bisa kita masukin gitu ya. Nah, di sini kita misalnya cd download, ini bisa masuk ke foldernya download begitu. Nah, kemudian apabila kita misal ingin menulis sesuatu di folder dokumen gitu, semisal kita kita ingin menulis sesuatu di folder dokumen ini melalui local disk ini, kita nanti bisa melakukan yaitu tadi cd dokumen. Nah, setelah masuk di sini kita bisa membuat sebuah file, misal write output apa saja ya, mungkin nama saya. Kemudian dengan tanda panah satu ini artinya bahwa kita akan membuat file baru. Kalau misal tanda panah 2 itu dia akan menambahkan ke file yang sudah ada. Kalau misalnya filenya setelah ini yang misalnya nama atau txt ini sudah ada, maka tanda panah 2 ini akan menambahkan teks ini ke teks yang sudah ada di baris yang baru. Tapi kalau nggak ada, dia akan otomatis untuk membuat ininya. Dia akan otomatis untuk membuat file baru sendiri itu. Dia akan otomatis membuat nama. Jadi sudah muncul di sini namanya. Dan apabila kita ingin mengambil seperti mengambil apa yang ditulis di nama.txt tadi, kita bisa menggunakan get content. Ini sudah bisa muncul. Nah, seperti yang saya bilang tadi, apabila menggunakan tanda panah 2, kita bisa menambahkan baris yang baru. Jadi di sini saya akan menggunakan NIM saya, kemudian tanda panah 2 nama.txt. Kalau kita get content, ini nanti akan keluar seperti ini. Nah, misal kalau kita akan menggunakan tanda panah 1, apa yang terjadi adalah misal kita beri baru yaitu TestSysOp di nama.txt. Kemudian apabila kita get content nama.txt nya, ini yang sebelumnya ini akan teroverride menjadi hanya yang ada ini tadi. Cuma kalau kita menggunakan tanda panah 2 baru itu nanti akan bisa muncul begitu. Sekian, dan nanti akan lanjut ke bagian widgetnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara menginstal
dan juga meng-search menggunakan winget. Yang pertama kita buka PowerShell. Kemudian untuk mengecek apakah di sistem kita sudah terinstall winget, kita bisa ketik saja winget, dan di sini sudah bisa terlihat untuk di punya saya sudah mempunyai ini versinya dan bla bla bla. Kemudian ada beberapa commentsnya. Nah, untuk cara mencari paketnya kita bisa menggunakan winget search. Kemudian nama paketnya di sini saya akan menggunakan nano. Nah, kemudian ini akan meng-search apa aja yang ada nama nanonya, dan nanti akan muncul begini. Nah, kemudian kita bisa menginstal yang mana kita mau. Saya mau menginstal GNU Nano ini, jadi langsung ketik winget install GNU.nano, dan ini akan melakukan proses penginstalannya. Nah, setelah ini sudah selesai ya penginstalannya, kemudian kita bisa juga untuk menguninstall paket yang sudah kita install dengan cara winget uninstall gnu.nano. Nah, dari sini udah bisa successfully uninstalled. Nah, di sini saya akan menjelaskan caranya untuk membuat disk baru yang untuk di VirtualBox. Kemudian kita akan membuat partisi utuh, di mounting, dan juga nanti akan di format. Nah, pertama kita pilih VirtualBox-nya, kemudian di settings, storage. Di sini ada yang namanya add hard disk. Ini kita klik aja. Nah, untuk di sini kita akan butuh untuk pilih ini create. Di sini akan pakai VDI, kemudian kita next. Nggak usah di pre-allocate biar nanti bisa lebih dinamis aja. Nah, untuk ininya kita akan pakai 5 GB saja. 5 GB. Kemudian kita finish, dan ini nanti akan muncul ya, dan ini masih not attached. Kita choose, kita oke. Kemudian kita akan start VirtualBox-nya. Nah, untuk di sini kita akan buka PowerShell, dan disarankan saat buka PowerShell kita run as admin aja biar nanti lebih mudah untuk inisialisasi dan formatnya. Nah, di sini kalau kita bisa ngecek dulu dengan menggunakan get disk untuk melihat apakah disk kita tadi ada. Nah, dan di sini udah terlihat 2 GB, namun 5 GB maksud saya, namun ini partition stylenya masih raw. Nah, oleh karena itu kita butuh untuk menginisialisasikan disk ini terlebih dahulu dengan initialize disk. Kemudian nomor disknya di sini saya menggunakan nomor 2, number, jadi akan ditulis number 2. Kemudian partition stylenya akan menjadi GPT. Kita enter. Nah, ini berarti sudah terlaksana. Di sini kita bisa cek lagi di get disk. Ini partitionnya sudah ganti jadi GPT. Kemudian kalau sudah begini kita bisa membuat partisi utuh dengan cara new partition disk number. Di sini saya pakai number 2. Kemudian use maximum size.
Nah, di sini sudah terbuat partisi yang baru. Nah, sekarang kita bisa melakukan mounting untuk disknya dengan cara menggunakan get partition dengan menggunakan disk number. Di sini disknya number 2. Nah, ini sudah terbuat seperti ini. Dan kemudian untuk lanjut kita akan membutuhkan add partition access path disk number 2, kemudian partition number 2, dan untuk akses pathnya kita akan menggunakan huruf H gitu misalnya. Nah, di sini sudah berhasil terbuat dan ini udah langsung muncul di sini. Namun apabila kita mau ngeklik ini dan kita buka ininya, kita disuruh untuk you need to format the disk in drive H before you can use it. Nah, ini karena kita belum mengformat disknya. Nah, caranya ngeformat gimana? Kita bisa format volume drive letter. Letternya tadi yang kita pakai yaitu di sini adalah H. Kemudian file sistemnya kita pakai NTFS karena itu yang terbaru. Kita enter dan di sini sudah berhasil diformat. Nah, ini sudah terlihat operational statusnya oke. Dan saat kita klik ini, misal kita open foldernya to view file, kita bisa lihat local foldernya di sini sudah muncul local disk hanya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan cara untuk membuat user baru. Sama seperti tadi, kita akan membuka PowerShell sebagai admin. Kita ya saja. Nah, sebelum kita mulai membuat usernya, kita bisa ngecek usernya sekarang yang ada di komputer, yang ada di sistem itu dengan cara get local user. Dan ini akan membuat bisa mengecek semua usernya yang ada. Nah, untuk membuatnya sendiri, caranya adalah kita ketik new local user name. Misal saya akan taruh aja alay 2. Kemudian untuk passwordnya, kemudian password convert to Nah, di sini sudah terbuat user baru dan kalau kita cek di get local user, ini sudah muncul. Ini sudah ada enabled dan ya yang ini sudah terlihat true. Nah, namun di sini apabila kita ingin membuka dari sini, kita masih belum terlihat akunnya yang ada di sini itu masih belum ada. Nah, caranya agar bisa muncul di situ,
adalah kita harus memasukkan user barunya, yaitu alay 2 ini, ke dalam sebuah grup. Nah, jadi di sini saya akan masukkan ini ke grup user, yaitu dengan cara local group member is add local group member, grupnya adalah users, kemudian tadi member, kita akan ketik nama username-nya yaitu alay2, kemudian kita enter. Di sini juga bisa kita cek lagi di get local user, tidak akan ada yang berubah. Tapi di sini sudah muncul Rizky Alay Hermawan ini, dan kita bisa masuk ke dalam user ini dengan password yang kita tulis tadi, saya pribadi 123, dan nanti akan muncul seperti ininya. Gitu, terima kasih.